Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi terkait penelitian survei, proses penelitian, masalah, dan model hubungan antar variabel dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Muhammad Noval Akbar dengan NIM 2206277, kemudian ada Muhammad Rizkan dengan NIM 2206282, selanjutnya ada Salsa Mutia dengan NIM 2206272, dan yang terakhir ada Sylvia Putri Ardana dengan NIM 2206287. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei atau metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Kemudian, biasanya penelitian survei digunakan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar juga. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai proses penelitian. Nah, jadi proses penelitian kuantitatif ini dimulai dari teori, hipotesis, ada desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, dan juga menuliskan kesimpulan. Jadi, menurut Sugiono di tahun 2009, langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif yaitu yang pertama ada masalah. Nah, jadi berawal dari adanya masalah yang akan digali dari sumber yang mana empiris dan juga teoritis. Nah, sebagai satu aktivitas penelitian pendahuluan yaitu prariset. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Nah, jadi di rumusan masalah ini merupakan masalah yang mana ditemukan dan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah, dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk sebuah pertanyaan. Lalu yang ketiga ada pengajuan hipotesis. Nah, jadi di pengajuan hipotesis, masalah yang dirumuskan itu harus relevan dengan hipotesis yang diajukan. Terus ada yang keempat yaitu metode atau strategi pendekatan penelitian. Jadi untuk menguji hipotesis, maka peneliti itu memilih metode penelitian yang sesuai dengan apa yang judulnya sudah diambil. Nah, lalu yang kelima ada menyusun instrumen penelitian. Nah, jadi peneliti ini merancang instrumen penelitian sebagaimana alat pengumpulan data, misalnya angket, wawancara atau pedoman observasi, dan juga melakukan pengujian validitas dan juga reliabilitas. Di mana instrumen ini agar tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Lalu yang keenam ada mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi data penelitian ini dikumpulkan dan instrumen yang valid dan juga reliable ini juga dikumpulkan. Nah, kemudian dilakukanlah pengolahan dan analisis data dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana melalui kesimpulan ini maka akan terjawab nih rumusan masalah dan juga hipotesis yang akan diajukan yang mana dapat dibuktikan kebenarannya. Artian dari masalah merupakan senjangan atau gap yang terjadi antara kenyataan dan harapan. Topik permasalahan yang dipilih dalam penelitian harus relevan dengan bidang keilmuan peneliti. Menurut Ardani, Nikmatur, Supardi, dan Surahman, dalam mengidentifikasi dan menentukan masalah penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada visible, yang kedua ada interesting, yang ketiga ada original, yang keempat aktual, kelima etika, dan keenam relevan. Konsep identifikasi masalah merupakan suatu proses pengenalan dan inventarisir masalah menjadi langkah yang sangat penting karena masalah akan menjelaskan kepada pembaca mengapa penelitian itu penting dan menjadi alasan mengapa peneliti memilih masalah tersebut. Identifikasi masalah menjadi tahap awal dalam perumusan masalah. Selanjutnya, model hubungan antar variabel. Pada Ardani 2020, Sodik dan Wiyoto tahun 2015 menyatakan variabel penelitian merupakan karakteristik
dan sifat suatu objek yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan variabel terhadap objek yang diteliti karena bersifat sebab dan akibat yang terkait dengan variabel independen dan dependen. Terdapat beberapa klasifikasi variabel menurut Hidayat tahun 2015, Nikmatur tahun 2017, Sarwono tahun 2006, Suiraoka Eral 2019, Supardi dan Surahman tahun 2014. Yang pertama berdasarkan skala pengukuran, yang kedua berdasarkan konteks hubungan antar variabel, dan yang ketiga berdasarkan bias atau tidaknya variabel dimanipulasi atau diintervensi.